Israel menolak untuk bergabung dengan Amerika Serikat untuk melakukan serangan darat ke Iran. Sementara itu, Iran menyiapkan pasukan elit untuk menghadapi perang darat. Amerika Serikat akan melakukan serangan darat ke Iran. Amerika telah mengirimkan ribuan pasukannya ke Timur Tengah. Namun Israel menolak terlibat dalam rencana invasi darat yang akan dilakukan Amerika Serikat tersebut. Dikutip dari Middle East Monitor, laporan ini muncul ketika rencana militer AS terkait operasi darat menjadi sorotan. Amerika juga disebut siapkan sejumlah opsi termasuk serangan terbatas. Di sisi lain, Iran tak gentar menghadapi pasukan Amerika Serikat. Iran merilis video terkait kesiapan pasukan militer mereka yang siap menghadapi pasukan Amerika. Juru bicara Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya Iran mengatakan para komandan dan tentara Amerika akan menjadi santapan lezat bagi hiu-hiu di Teluk Persia. Harian media cetak Tehran Times juga menampilkan headlines "Welcome to Hell" atau "Selamat datang di neraka". Pesan ancaman tertulis di Tehran Times, pasukan Amerika Serikat yang menginjakan kaki di Iran akan kembali dalam peti mati. Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi turun ke jalan untuk merayakan Hari Republik Islam. Keduanya bergabung untuk memberi semangat kepada rakyat Iran. Pada peringatan Hari Republik Islam, ribuan orang padati kota Teheran, Iran di tengah perang melawan Amerika Serikat dan Israel. Pada peringatan Hari Republik Islam, rakyat Iran mengibarkan bendera Iran dan membawa foto pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Selain itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi ikut turun ke jalan untuk memperingati Hari Republik Islam dan memberi semangat rakyat Iran di tengah perang melawan Amerika Serikat dan Israel. احساس میکنم که خواستین یه جور متفاوتی بین مردم باشین. چرا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من اومدم فقط روحیه بگیرم. دیدن این مردم واقعا یک روحیه بسیار بزرگی رو به همه میده و من هم یه قطره از همین مردم هم بیام وسط اینها و مشارکت بکنم در این حرکت میدانی و همین که خودم روحیه بگیرم و هم واقعا لذت ببرم از این وحدت و انسجام مردمی. خب چطور دیدین آقای دکتر؟ خیلی عالی، خیلی عالی. واقعا قبطه میخوره آدم به این مردمی که اینقدر با انگیزه، با حرارت، با روحیه بسیار بالا دارن اینطوری برای کشورشون فداکاری میکنن، حفاظت میکنن، پایداری میکنن، انسجام اجتماعی رو حفظ میکنن. خدا قوت به همش. Pada peringatan hari jadi ini, pemerintah Iran akan mengadakan upacara resmi, pidato, demonstrasi publik, dan beberapa acara yang menampilkan pertunjukan militer. Pemirsa, Amerika menambah ribuan pasukan ke Timur Tengah. Sementara itu, serangan Zionis Israel ke Lebanon semakin tidak terkendali. Dan kali ini, serangan menargetkan pusat ambulans di Hanawiyeh, distrik Tire, Lebanon Selatan. Kendaraan terbakar setelah serangan Zionis Israel membidik pusat ambulans di Hanawiyeh, distrik Tire, Lebanon Selatan. Israel membenarkan serangan dan menyebut serangan terhadap tenaga medis dengan mengklaim anggota Hizbullah menggunakan ambulans dan menyamarkan diri mereka sebagai responden pertama untuk mengangkut senjata. Namun tuduhan ini ditolak oleh pemerintah Lebanon. Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan bahwa setidaknya 47 pekerja penyelamat telah dibunuh oleh Israel sejak melanjutkan upaya pendudukannya di Lebanon Selatan pada 2 Maret. Israel kembali melancarkan serangan udara ke sejumlah bangunan di pinggiran selatan Beirut, Lebanon. Serangan terjadi di tengah konflik Amerika Serikat Israel terhadap Iran. Sebuah rekaman video menunjukkan ledakan akibat serangan udara Israel menghantam sejumlah gedung yang berada di pinggiran selatan Beirut, Lebanon.
Sebelum ledakan tersebut telah diberi peringatan evakuasi. Tak lama kemudian, pesawat tempur Israel menembakkan rudal dan memicu ledakan besar yang menghancurkan bangunan. Akibat kejadian ini, warga pinggiran selatan Lebanon diminta mengungsi karena dikhawatirkan adanya serangan berkelanjutan. Serangan ini terjadi di tengah konflik Israel dan Hizbullah yang telah menewaskan ribuan orang di Lebanon dan lebih dari 1 juta orang mengungsi. Eskalasi ini menyusul serangan gabungan Amerika Serikat Israel terhadap Iran. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan operasi serangan ke Iran akan selesai dalam 2 hingga 3 minggu ke depan. Amerika Serikat juga memastikan tujuan utama operasi ini adalah menghancurkan nuklir Iran. One goal, they will have no nuclear weapon, and that goal has been attained. They will not have nuclear weapons, but we're finishing the job, and I think within maybe 2 weeks, maybe a couple of days longer to do the job. But we want to knock out every single thing they have. Now, it's possible that we'll make a deal before that, because we'll hit bridges, and we've hit some. We'll hit some bridges, got a couple of nice bridges in mind. But if they come to the table, that'll be good. But it doesn't matter whether they come or not. We've set them back. It'll take 15 to 20 years for them to rebuild what we've done to them. They have no Navy. They have no military, they have no air force, they have no telecommunications, they have no anti-aircraft systems, they have no leaders. You know, their leaders are all gone. That's why we have regime change. Sementara itu, militer Amerika terus berusaha melumpuhkan Iran saat konflik memasuki minggu kelima. Operasi Epic Fury diklaim telah berhasil menyerang Iran di udara dan juga laut. Perang Timur Tengah memasuki minggu kelima. CENTCOM Amerika Serikat mengklaim memiliki kemajuan yang tak terbantahkan dalam menghilangkan kemampuan Iran. Amerika terus menyerang Iran di udara, laut, bahkan luar angkasa. Operasi Epic Fury diklaim telah mengurangi kemampuan Iran untuk memproyeksikan kekuatan di luar perbatasannya. Militer Amerika Serikat tak lagi melihat angkatan laut Iran berlayar dan pesawat Iran terbang. Terbukti dari sistem pertahanan udara dan rudal Iran sebagian besar telah hancur. Amerika mengoperasikan pertahanan udara aktif paling canggih dengan tujuan untuk mencegat serangan rudal dan pesawat tak berawak. Serangan rudal Iran menghantam wilayah tengah Israel. Serangan tersebut menyebabkan sedikitnya 14 orang terluka serta kerusakan di sejumlah titik. Iran kembali melancarkan gelombang serangan rudal di wilayah tengah Israel. Militer Israel mengonfirmasi adanya peluncuran rudal dari Iran dengan sirine peringatan serangan udara berbunyi di wilayah Tel Aviv dan sekitarnya. Layanan medis Israel melaporkan sedikitnya 14 orang terluka, termasuk seorang anak perempuan yang mengalami luka serius akibat serpihan ledakan. 2 korban mengalami luka sedang, sementara 11 korban lainnya mengalami luka ringan. Serangan ini juga mengakibatkan kerusakan setelah pecahan rudal klaster jatuh di beberapa lokasi, termasuk Bnei Barak dan Petah Tikva yang memicu kebakaran serta merusak sejumlah rumah dan kendaraan. Militer Israel menyatakan ini merupakan peluncuran rudal pertama dari Iran dalam hampir 20 jam terakhir. Sirine peringatan pun kembali diaktifkan dan mencakup wilayah utara dan tengah Israel. Ledakan terdengar di sejumlah area saat sistem pertahanan udara berupaya menangkal rudal yang masuk.